Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok tanggal 31 Desember ya, akhir tahun tanggal 31 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG naik 0,62%, tapi kalau kita ikuti tadi untuk transaksinya sebenarnya nggak terlalu ramai ya. Untuk IHSG hari ini masih sepi. Kemungkinan untuk besok juga masih sepi, mungkin akan lebih liquid lagi nanti ya setelah libur tahun baru mungkin tanggal 2 Januari ya, kita lihat aja besok ya. Kalau kita lihat di sini untuk teknikalnya aja dulu, untuk IHSG masih bertahan sih di atas 7000 walaupun tadi sempat merah. Muji area supportnya di 6.990-an ya, di level 7.000-an ini, tapi dijaga di level itu dan ditarik naik dan close di 7.079. Jadi secara teknikal masih dijaga untuk IHSG di atas supportnya 7.000. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya net sell ya, jadi walaupun IHSG-nya hijau, cuman kalau kita lihat di sini aslinya distribusi masihan di saham-saham utamanya Bank BRI, Bank Mandiri. Net sell cukup banyak di saham BBRI 235,2 M, kemudian di Bank Mandiri net sell 127,4 M, di BBNI Goto juga net sell ya. BBCA juga keluar ini hari ini aslinya walaupun cuma 38,7 M. Yang paling banyak dibeli asing ada brand UNTR, BRMS, Bevin, TPA. Cuman secara nilai ya ini ya belum terlalu banyak. Untuk besok tanggal 31 sih mungkin masih cenderung sepi ya. Untuk IHSG sendiri kemungkinan juga masih sideways ya. Kalaupun naik supportnya sebenarnya lumayan tinggi, cuman kalau menurut saya sih mungkin akan masih sideways atau sepi. Untuk volatilitasnya nggak terlalu tinggi untuk IHSG, mungkin akan seperti itu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Jadi kalau mau scalping atau trading ya lebih amannya nunggu habis libur tahun baru ya. Tapi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI yang hari ini hasilnya keluar cukup banyak dan harga sahamnya ditutup minus 0,49% ke level area supportnya 4080 ya, di area-area sini-sini aja. Ini sih masih berusaha buat bertahan untuk saham BBR ini supaya nggak buat candle bearish ya. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 4000-100 jauh di bawah itu agak mengkhawatirkan kalau secara teknikal BBRI ya, kalau misal besok bisa buat candle bearish. Jadi ya mungkin selama aslinya masih keluar sih cari aman aja, wait and see, jangan buru-buru buat masuk dengan jumlah yang banyak ya. Kalau mau nyicil disclaimer, cuman tetap sedia cash. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBRI, asingnya hari ini keluar cukup banyak 235,2 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham BBRI tanggal 30 Desember ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk masih broker-broker ini XL, SQ ya. Broker-broker retail terus masuk di saham BBRI, XL, CC, SQ, PD, XI ya. Biasanya kalau retailnya terus masuk itu agak berat buat harga sahamnya naik, biasanya sih seperti itu. Kalaupun naik itu cuma dan pun aja. Untuk aslinya sendiri masih terus jualan. Untuk hari ini yang keluar ada BK sebanyak 91,1 M, AK 72,6 M, CC, KZ juga keluar hari ini di saham BBRI. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung oleh broker-broker lokal, khususnya broker-broker retail ya, yang terus masuk di saham BBRI ya. Emang sih ini saham yang ya bisa dikatakan market cap-nya cukup besar dan penurunannya juga sudah cukup dalam koreksinya ya. Jadi ya tapi kalau aslinya masih terus keluar agak berat ya. Mungkin untuk saham BBRI bisa rebound dalam waktu dekat ya, cuman kita ikuti aja, siapa tahu besok asing mulai entry, nah itu baru kalau mau masuk ya untuk saham BBRI. Tapi untuk saat ini sih buat teman-teman yang udah nyangkut di atas, mending wait and see aja dulu. Tapi disclaimer ya,
Untuk besok masih pantau area 4.000-an ini ya, 4.100 kurang lebih di level itu. Semoga aja nggak jauh-jauh di bawah itu, soalnya kalau jauh di bawah itu ada konfirmasi melanjutkan tren bearisnya untuk saham BBRI. Dan supportnya kalau secara Fibonacci cukup dalam, ada di 3.190-an ya, mendekati 3.200. Agak ngeri sih kalau sampai BBRI bisa ke area sini ya, semoga aja sih enggak. Kita lihat aja untuk besok tanggal 31 ya. Mudah-mudahan aja masih bisa bertahan di area sini, udah cukup bagus kalau asingnya keluar ya. Cuman kalau asingnya mulai masuk, nah itu semoga aja awal yang bagus untuk tahun depan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI. Ini masih di area support sih. Secara tren masih bearish, belum ada tanda-tanda buat uptrend, jadi amannya wait and see aja dulu buat yang masih nyangkut di atas, kan buru-buru buat average zone, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham BBRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Kita lihat Bank Mandiri hari ini asingnya keluar, harga sahamnya ditutup minus 1,72%. Tadi pagi bahkan open gap bawah ya untuk saham Bank Mandiri ini. Open gap bawah, naik nutup gap, kemudian turun lagi. Untuk volatilitasnya nggak terlalu tinggi, untuk harganya di atas sini aja, 5.700 untuk penutupan Bank Mandiri. Untuk transaksinya juga masih keluar ya untuk asingnya. Nilai transaksinya 552 M-an ini kalau di sini. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham BMRI, tanggal 30 Desember secara keseluruhan kita cek ini untuk asingnya ada ZP yang distribusi cukup banyak, 139,5 M, kemudian TP ini jalur distribusi hampir seluruh transaksinya jualan 77,1 M net sell, AK net sell 41,1 M. Yang masuk untuk asingnya KZ, CC, BB, BK, cuman secara nilai nggak sebanyak asing keluar ya, jadi masih didistribusi oleh asing, ditampung lokal, dan lokalnya pun yang nampung sebagian didominasi broker-broker retail ya, jadi retailnya masuk. Asingnya keluar, harga sahamnya ditutup minus 1,72%. Mungkin untuk besok tanggal 31 kalau IHSG-nya nggak terlalu rame, amannya wait and see aja dulu ya. Kalau secara teknikal untuk supportnya secara Fibonacci ada di 5.525 atau 5.550, area sini lah. Mungkin kalau di area support ini ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer sih kalau mau masuk. Cuman kalau masih sepi untuk IHSG, masih keluar juga untuk asingnya, ya jangan buru-buru buat masuk dengan jumlah yang banyak. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Untuk resistennya masih di 5950. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang asingnya juga keluar walaupun nggak terlalu banyak. Harga sahamnya minus 1,28% untuk hari ini ke level 9.675 ya. Kemarin tanggal 24 gagal breakout, ini malah turun lagi. Untuk support tertekannya masih di 9.600 ya, mungkin pantau aja level 9.600 untuk besok Selasa ya. Semoga aja sih nggak buat low baru di bawah itu, soalnya kalau sampai konfirmasi jebol di bawah 9.600 itu supportnya lumayan dalam, ada di 9250 untuk saham BBCA. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBCA hari ini asingnya keluar 38,7 M. Untuk kelas BBCA hitungannya sepi ya BBCA. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 30 untuk BBCA ini nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget, juga nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget. Sebagian asing sebenarnya masuk nampung ini YU 79 M net buy, BB juga masuk 34,2 M ya, cuman secara nilai emang lebih banyak yang keluar sih. Untuk asingnya sendiri net buy ya, dan yang masuk YP, SQ, PD, XL, EP, sebagian broker retail masuk. Untuk besok mungkin untuk saham BBC ini kalau IHSG-nya nggak terlalu rame ya pantau aja level 9.600 ini sih kalau mau nambah muatan mungkin ya, kalau buat teman-teman yang minat masuk di saham BBCA. Tapi kalau sampai jebol di bawah 9.600 ya hati-hati aja, jangan buru-buru entry lagi.
Oke, mungkin seperti itu untuk saham BCA ya. Kalau menurut saya sih skenario mungkin masih akan sideways di area 9.600 sampai 9.850-an untuk beberapa hari ke depan ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang hari ini naik cukup tinggi ya. Setelah kemarin dijaga di area support, hari ini langsung ngegas, nggak nanggung-nanggung 11% lebih ke level 70 ya. Walaupun aslinya keluar, cuman kan untuk saham GoTo ini kemarin sempat kita bahas ya, kalau yang pegang barang cukup banyak masih hold di saham GoTo ya. Jadi dan average-nya juga kalau nggak salah kemarin di harga 69 atau 70-an. Kalau kita lihat hari ini apakah KI-nya keluar atau malah masuk lagi untuk saham GoTo. Tanggal 30 yang keluar MG dan yang masuk di sini BB ya, BB KI masuk ya, dan dua broker ini kalau kita ikuti untuk pergerakan saham GoTo yang akumulasi ya untuk saham GoTo. Dan kalau kita lihat juga untuk transaksinya BB ini seluruh transaksinya buy, untuk KI juga hampir seluruh transaksinya buy. Jadi kemungkinan dua broker ini ya yang jaga harga untuk saham GoTo. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil ya lumayan ya, floating profitnya langsung 11% untuk saham GoTo ambil di area support. Kemungkinan kayaknya juga masih bisa naik sih, kalaupun turun itu malah kesempatan selama BB sama KI-nya ini nggak distribusi banyak. Ini kalau kita lihat dari awal bulan ya, dari awal bulan ini aja ini BPKI yang net paling banyak, dan rata-rata belinya mereka di 73-74 ya. Berarti posisi untuk saat ini dalam satu bulan terakhir untuk BB sama KI di saham GoTo masih floating loss, karena ini kan harganya di 70, jadi floating loss 35 poin. Mudah-mudahan sih masih bisa naik ya. Kalau mau untuk trading scalping kan target price untuk besok terdekat di 74 ya. Breakout di 74 ya, yang ngejar 89, cuman nggak mesti harus di level ini buat taking profit. Sekiranya udah cukup dan tanda-tanda buat turun, mending diamankan aja ya, itu lebih aman ya. Tapi disclaimer sih, kalau menurut saya sih kemungkinan untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik ya. Kalaupun turun, support terdekatnya di 969 ya, di area sini. Jebol 69 di 65 lagi ya. Ya, kemungkinan akan seperti itu ya. Yang udah cukup paham karakter GoTo ya, disclaimer kalau mau scalpingan mudah-mudahan untuk besok bisa naik dulu, nguji resistennya di 74. Apakah berhasil breakout atau enggak ya, kita lihat besok ya. Kalau volume buy-nya cukup gede ya nggak menutup kemungkinan breakout di atas itu. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Hari ini ada yang akumulasi yaitu BB sama KI versi lokal, dan kedua broker ini yang terus akumulasi untuk saham GoTo dalam beberapa waktu terakhir sampai hari ini belum lepas barang cukup banyak. Jadi kemungkinan masih ada yang jaga harga untuk saham GoTo. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang hari ini naik lagi. Naik ya, cuman gagal breakout, ini ditutup surplus 3,67%. Ya, tadi sih sempat mencoba buat breakout ini di harga penutupan. Ini close pas di area resistennya, berarti 8475. Tadi mencoba buat breakout di atas itu gagal, nutup gap aja kemudian turun. Untuk besok perlu hati-hati kalau sampai ADI langsung dibuka merah ya. Soalnya hari ini gagal breakout, takutnya kalau besok merah ya bisa melanjutkan tren turunnya. Apalagi kalau sampai low baru di bawah 7.200 ya, itu hati-hati bisa ngejar 6.800-an ya. Untuk polanya ini sebenarnya bukan sih ya, ada kemungkinan cuma technical rebound kalau aslinya masih keluar hari ini. Coba kita lihat ya untuk sama ADI aslinya apakah masuk atau keluar. Masuk tapi nggak terlalu banyak, 9,8 M. Kita lihat lebih detail. AADI hari ini tanggal 30 ini yang kalau kita cek dari awal IPO-nya retail yang masuk sih. Kalau untuk hari ini tanggal 30 AADI didistribusi oleh RX ya. Jadi walaupun ini sebagian asing masuk, cuman ada RX yang distribusi cukup banyak, sebanyak berapa ini RX versi asing ya, net sell 28,9 M. Jadi perlu hati-hati untuk saham AADI kalau besok langsung merah ya, takutnya ini naik cuma nutup gap aja habis itu turun. Soalnya kalau kita lihat historinya ya, setelah nyentuh level tertingginya di harga 11.300-an waktu itu, turunnya ini ya gapnya cuma satu kali tok ini ya.
tanggal 18-19 Desember dan itu pun udah ketutup untuk hari ini. Ya, dan secara teknikal juga ini gagal breakout. Jadi misal besok langsung merah, hati-hati aja. Ya, cupanya lumayan dalam di 7.775 ya. Jadi kalau langsung dibuka merah buat teman-teman mungkin yang udah floating profit sempat ambil di bawah, yang mending diamankan aja. Tapi kembali lagi disclaimer ya, tapi kalau besok bisa breakout volumenya bagus ya target price-nya di 9150. Tapi lihat di awal market untuk ADI besok Selasa. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini turunnya lumayan dalam ya. Bagi dividen berapa? 0, berapa? Cuman nggak tahu ini sih. Untuk saham Adaro ini secara teknikal aja ya, kita cek ini nggak terlalu bagus atau enggak. Ini di area, bentar hapus dulu. Ini di area support enggak ya? Sedikit di bawah supportnya. Jadi untuk besok mungkin pantau 2440 ini ya. Sorry, 2450 ini kan close di 2431, 20 poin di bawah support. Ya masih di area support sih, cuman kalau misal besok langsung merah ya perlu hati-hati untuk saham Adaro ini. Semoga aja sih bisa langsung hijau. Langsung merah supportnya cukup dalam soalnya di 2020. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Adaro untuk hari ini tanggal 30 asingnya keluar 5 eman. Kalau kita lihat lebih detail apakah ada yang nampung. Hari ini tanggal 30 RX keluar 18. Ada sih yang nampung CC ya. Semoga aja sih untuk besok Adaro bisa langsung hijau. Semoga aja ya. Pantau level ini aja apa? 2450. Jadi ini resisten terdekatnya kalau besok langsung hijau dan bisa close di atas 2450 mungkin aman untuk saham Adaro secara teknikal. Cuman kalau langsung merah hati-hati ya, jangan buru-buru buat entry atau average down. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Adaro. Pantau level 2450 untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham cuan yang hari ini naiknya lumayan tinggi. Ya emang untuk saham cuan kemungkinan akan nutup gap ya, dan kalau mau nutup gap ya di sini. Untuk target price terdekatnya di 12.500. Mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depan masih bisa uji level itu. Ya kalau mau entry amannya untuk swing ya atau trading. Kalau untuk investasi kurang direkomendasikan karena valuasinya ya kita tahu sendiri ya untuk saham cuan ini. Volatilitasnya cukup tinggi, jadi iris return ya untuk saham cuan. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini cuan apakah ada yang asingnya net B20,5 M. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 30 Desember ini lokalnya keluar ya, dan sebagian retail juga yang keluar ini didominasi BD, XL, CC, XI ya. Pada keluar retailnya asingnya masuk, ZP, CC harga sahamnya naik. Kalau menurut saya sih masih ada potensi naik ya, mungkin untuk besok ya kalau mau scalping target price-nya sebenarnya lumayan sih di 12.500 ya, cuman nggak sampai harus ke level ini. Sekiranya udah cukup untuk profitnya mending diamankan ya buat trading aja. Secara technical supportnya juga cukup dalam, jadi agak nanggung sebenarnya untuk saham cuan. Bagusnya ya kemarin itu ketika breakout koreksi turun di area support area jaga harga itu ambil posisi dan floating profit, taking profit aja kalau udah cukup. Untuk saat ini posisinya di tengah-tengah antara support sama resisten ya. Cuman disclaimer buat teman-teman yang paham karakter cuan kalau mau scalping ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham cuan. Supportnya di 10.200-an dan resistennya di 12.500 cukup tinggi. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Untuk saham brand hari ini naik nggak terlalu tinggi, 0,80%-an.
Ini masih sideways ya untuk polanya. Untuk saham brand masih di area sini-sini aja. Untuk resisten terdekatnya masih di 9550. Gapnya di level ini belum ketutup, jadi kalau tiba-tiba ngegas siapa tahu target price-nya ke 10.700 ya. Ini resisten kuat untuk saham brand. Kalau kita lihat di sini untuk saham brand tanggal 30 asingnya masuk lumayan banyak, 96M. Paling banyak hari ini, yang paling banyak dibeli asing itu brand ya. Dan sideways ya, naik gak terlalu tinggi. Siapa tuh besok ngegas ya untuk saham brand, jadi mungkin bisa dipantau. Untuk saham brand hari ini TP, YO, AK, CC, BK versi asing di netbuy. Jadi asingnya masuk, lokalnya keluar, MG versi keluar 36M versi lokal ya. Jadi didistribusi oleh lokal, sebagian retail juga pada keluar, asingnya masuk. Harga sahamnya naik cuman belum terlalu tinggi untuk kelas brand 0,82% aja. Jadi kayaknya masih ada potensi naik. Yang mudah-mudahan kalau besok bisa breakout di atas 9.550, volumenya bagus ya, mudah-mudahan bisa langsung ngegas ya. Dan untuk target price-nya di 10.700 ya, sebelum ke 10.700 ke 10.050 dulu. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand ya. Resisten tertekannya kalau besok breakout ya di 10.050, breakout di atas itu 10.700. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini Telkom turun ya, turun 1%-an lebih. Kemarin gagal breakout, hari ini turun. Kalau kita lihat transaksinya, asingnya juga keluar kalau nggak salah. DLKM cuman ya masih sama ya, masih sepi. Oh masuk, sorry, asingnya masuk 2,5M aja. Dan untuk sekelas Telkom 204M aja itu sepi ya. Jadi ya masih para pemain besarnya masih nunggu ada sentimen ini untuk saham Telkom bisa lebih volatile. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom nggak ada yang akumulasi banyak, cuman ini kalau kita lihat sebagian broker-broker retail keluar ya, walaupun secara nominal belum terlalu banyak. Mudah-mudahan sih masih di harga saat ini apa ya, kalau mau entry semoga aja resikonya nggak terlalu gede ya kalau untuk jangka panjang. Mudah-mudahan untuk support kuatnya masih di sini sih, double bottomnya itu 2.500 ya. Jadi kalau mau entry untuk jangka panjang semoga aja nggak terlalu gede untuk resikonya, tapi kemungkinan juga buat bullish mulai ngegas ya, nunggu ada sentimen yang bagus. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Kalau masih sepi, masih aslinya juga masih belum entry terlalu banyak banget ya, kemungkinan untuk saham Telkom mungkin volatilitasnya nggak terlalu tinggi dan harga sahamnya masih di bawah-bawah ini aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Untuk besok sih lihat transaksinya hari ini, market utamanya akan net sell 21M, cuman CC juga masuk. Transaksi yang menarik ini, transaksinya udah mulai didominasi asing ya dalam beberapa waktu terakhir. Jadi untuk besok mungkin apa ya? Ya kalau untuk trading wait and see, mending jangan buru, kurang pas ya untuk saham Telkom. Tapi kalau untuk jangka panjang kayaknya menarik. Mungkin seperti itu aja untuk saham Telkom. Kalau untuk trading cari saham yang lebih volatile aja. Oke, itu untuk saham Telkom. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.